Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu kita cucurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Umat muslim wajib mempercayai datangnya hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menjelaskan tanda-tanda kiamat dalam beberapa ayat Al-Quran. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, namun ada beberapa kejadian yang disebutkan sebagai tanda-tanda terjadinya kiamat. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 187, Allah berfirman yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Sebagai umat muslim kita harus mengimaninya. Karena cepat atau lambat, kiamat pasti terjadi. Adapun tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yakni. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Al-Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Yang kedua, munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal juga menjadi salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan hadir untuk menyebarkan fitnah di bumi. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Yang ketiga, kedatangan Nabi Isa. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, Allah berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia, yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Yang keempat, hadirnya kaum Yajuj dan Majuj. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Yajuj dan Majuj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi, yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh, Yajuj dan Majuj itu, makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Matahari selalu terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Tetapi tidak dengan hari itu. Matahari akan terbit dari arah barat. Tanda ini menjadi awal dari kiamat kubra atau kiamat besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul, menjelang kiamat, ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Yang keenam, dabbah atau binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadits yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang lebih dulu akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Yang ketujuh, datangnya angin dan kabut dalam Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Yang artinya,
Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Yang kedelapan. Munculnya api. Berdasarkan hadits riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Yang kesembilan. Terjadinya gempa dahsyat. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." Yang ke-10. Kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadits riwayat Hakim dan Abu Ya'la, oleh Abu Sa'idi Al-Khudri. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadits riwayat Muslim dan Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Dzusuwaikatain dari Habasyah. Itulah beberapa tanda-tanda kiamat menurut hadis dan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.